Cover depan chapter 99 kali ini kita disajikan gerakan pendekar pedang yang tidak asing lagi. Memiliki ciri khas rambut panjang yang diikat dan menggunakan anting Hanafuda. Anting yang sama yang digunakan Tanjiro. Ditemani gagak Kasuga yang menambah aura misterius dari sosok pendekar pedang ini. Lalu siapakah sosok ini? Ketika Doma mengambil kepala Gyoko untuk bertanya tentang rahasia yang dimiliki, Akaza yang berada di belakangnya ingin memukul kepalanya. Akaza terkejut karena dengan tiba-tiba pergelangan tangannya terputus. Momen ini disaksikan Hatengu yang masih berada di balik anak tangga. Kokushibo lah yang melakukannya karena menganggap Akaza sudah berlebihan terhadap Doma. Doma sendiri tidak mempermasalahkan hal yang sudah Akaza lakukan kepada dirinya. Kokushibo mengatakan ini bukan karena untuk Doma, melainkan dia terganggu karena tidak hanya mengacaukan hierarki, tapi Akaza juga meretakkan hubungan seluruh bawahan. Doma mengerti dengan maksud dan tujuan Kokushibo, lalu memperingatkan Akaza kalau dia benar-benar mengganggunya. Harusnya dia mengajukan pertarungan darah untuk bertukar posisi dengan Doma. Doma menganggap meskipun Akaza mengajukan itu, tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Ditambah lagi Doma menjadi iblis setelah dia telah mencapai kesuksesan lebih cepat dari dia. Jadi Akaza pasti merasa sangat kesal dalam hati. Doma meminta Kokushibo memahami hal itu. Selain itu, Doma sengaja tidak menghindar hanya untuk bersenang-senang. Ini cara dia untuk bisa akur dengan Akaza. Kokushibo mengatakan kepada Akaza jika sosok yang lebih tinggi harus memberi kelonggaran pada mereka yang lebih rendah dan tidak memarahi mereka karena hal sepele. Meminta agar Akaza mengerti dengan perkataannya. Akaza mengerti dengan maksud Kokushibo. Rasa kesal dalam hatinya membuat dia ingin membunuh Kokushibo. Lalu Kokushibo pergi meninggalkan mereka berdua. Akaza pergi meninggalkan Doma sesaat sebelum Doma ingin berbicara dengan dirinya. Gyoko meminta kepada Nakime untuk memindahkan dia bersama Hatengu ke tempat yang sama. Tapi terlambat bagi Doma. Ketika dia ingin ikut pergi bersama, justru dia ditinggalkan seorang diri. Doma meminta agar dia dan Nakime pergi bersama. Namun Nakime menolak. Dengan petikan Biwa, Doma sudah berpindah tempat kembali ke singgasananya seorang diri. Tidak lama kemudian, bawahan Doma datang memberitahu jika pengikut Doma telah datang. Merasa membuat mereka semua menunggu, Doma bersiap-siap untuk menyambut mereka dengan topi khas yang dia banggakan. Hari yang indah, di mana bunga sakura mekar ditemani burung pipit kecil yang cantik. Dari dalam rumah keluar seseorang dengan membawa minuman dan makanan untuk disajikan kepada seseorang. Sosok pria dengan rambut panjang diikat duduk di halaman rumah dengan menggendong seorang bayi. Sosok laki-laki yang menggunakan anting Hanafuda menggantikan istri sang pemilik rumah yang kelelahan dengan aktivitas seharinya. Bayi itu tidur dengan cepat di pelukannya. Sosok pemilik rumah yang jika kita perhatikan sangat mirip dengan Tanjiro. Dia sangat meminta maaf karena sudah membuat tamunya mengawasi anak mereka. Laki-laki itu sosok yang baik hati dan penuh pengertian. Dia merasa tidak direpotkan karena menurutnya istri pemilik rumah mungkin sangat kelelahan. Selain itu, melahirkan dan membesarkan anak itu pekerjaan yang berat. Setelah laki-laki itu menghabiskan makan dan minumannya, dia ingin melanjutkan perjalanannya. Dia tidak bisa terus makan gratis seperti ini. Pemilik rumah merasa sama sekali tidak direpotkan. Dia telah berutang nyawa pada laki-laki itu. Kalau dia tidak ada saat itu, dia dan juga anaknya mungkin tidak ada di sini sekarang. Meminta setidaknya laki-laki itu memberitahu tentang cerita hidupnya demi generasi selanjutnya. Permintaannya ditolak. Pemilik rumah mengatakan mungkin akan sulit karena dia saat ini belum punya keturunan. Mustahil bagi pemilik rumah karena dia hanya seorang pembuat arang biasa.
Dia percaya suatu hari nanti, seorang mungkin belum selesai berbicara, laki-laki memotong pembicaraannya. Pemilik rumah itu bernama Sumiyoshi. Terlihat sosok wajah laki-laki yang begitu tenang dan memiliki tanda api di dahi. Dia mengatakan, mereka yang ahli akan selalu menemukan jalan menuju tempat yang sama. Meskipun waktu telah berubah, meskipun mereka mengambil jalan yang berbeda untuk mencapai hal itu, mereka akan sampai pada tempat yang sama. Sepertinya Sumiyoshi melihat dia sebagai manusia spesial, tapi itu tidaklah benar. Laki-laki itu mulai berdiri dengan memegang pedangnya. Dia tidak bisa melindungi satu hal pun yang berharga baginya. Dia tidak bisa meraih apa yang harusnya bisa dia raih dalam hidupnya. Laki-laki itu mulai pesimis dengan hidupnya. Menurutnya, dia adalah manusia yang tidak berharga. Mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut laki-laki itu yang penuh kesedihan, Sumiyoshi memohon agar dia tidak mengatakan hal yang seperti itu dan menganggap dirinya tidak berguna. Kondisi yang begitu tragis dialami oleh Tanjiro. Saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit. Matanya dipenuhi dengan air mata setelah dia dibawa ke alam bawah sadar untuk menyaksikan laki-laki misterius dan Sumiyoshi bertemu sebagai leluhur Tanjiro. Hal itu membuat vas bunga di samping Tanjiro jatuh pecah. Kanao yang mendengar hal itu segera berlari menemui Tanjiro yang sudah sadarkan diri. Setelah pertempuran melawan Gyutaro membuatnya koma selama berbulan-bulan. Penuh haru, Kanao menangis karena mengetahui Tanjiro sudah sadar. Lalu siapa pendekar pedang yang Tanjiro lihat dalam mimpinya? Sampai di sini dulu chapter 99 manga Kimetsu no Yaiba. Jika kalian punya request ataupun pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan isi konten baru dari channel ini, di next video saya akan melanjutkan untuk chapter 100. Saya Chan pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di next video. Thank you.